Hmm. Hah? Kenapa? Sakit ya? Mau peluk? Sini. Sakit banget ya? Ya udah sambil dimeremin aja matanya. Ya sakit banget. Minum obat mau? Ntar ya aku ambilin. Ini obatnya. Ini air putihnya. Ya udah sambil baringan aja ya. Iya. Aku tahu kamu kuat kok. Hamil emang kayak gitu sayang. Mending kamu baring di paha aku deh, sambil aku lusin kepalanya. Oh ya, sini. Aku maklumin sih, soalnya ini anak pertama kita kan. Emang lebih sakit mana? Biasanya kamu haid ketimbang ini. Oh, ya udah sekitar 6 bulanan sih. Ya mungkin ada apa-apa gitu makanya jadi sakit. Ntar esok kita cek ke dokter ya. Periksa juga kandungan kamu. Iya, tahan ya. Kasihan banget kamu. Aku lusin ya rambutnya.
Hmm. Hmm. Sabar ya. Esok mungkin bakal sembuh kok. Nggak sakit lagi. Kamu mau peluk kah? Ini sakit ya. Ya udah sambil rebahan aja kamunya. Aku elusin kok kepala kamu. Bawa santai aja. Kalau kamu kayak tegang gitu nanti malah sakitnya nambah lagi. Bawa relax gitu. Ini pegang tangan aku nih. Tenang aja. Ada aku kok di sini. Kamu nggak sendirian. Ya, emang kayak gitu sih yang aku dengar-dengar. Kadang ada muncul rasa sakit yang gitulah. Aku pun baru ngelihat orang kesakitan gara-gara hamil gitu. Udah santai aja. Aku jadi nggak tega ninggalin kamu esok kerja. Mungkin paginya aku minta izin ke atasan aku buat libur. Ngeliat keadaan kamu kayak gini, aku jadi nggak tega. Jangan. Aku nggak peduli mau gaji aku dipotong. Yang penting kamu nggak kenapa-napa gitu. Kayak gini kamu gerak aja susah kan? Masa ya aku ninggalin kamu kerja gitu? Oke, esok mau makan apa? Enggak, maksud aku biar kamu itu enggak, ya ada yang diomongin gitu sama aku. Biar kamu enggak terlalu fokus sama rasa sakitnya. Makanya aku ajak kamu buat ngobrol yang enggak penting sebenarnya. Tapi ya siapa tahu bikin kamu lebih nyaman gitu. Jadi mau makan apa esok? Mau bubur? Atau nasi kuning? Lontong? Atau apa gitu? Aku kasihan sama kamu, soalnya kamu gak pernah minta ngidam yang susah-susah gitu. Paling kamu ngajak aku buat makan di luar, kayak gak susah gitu loh. Kebanyakan istri di luar sana kan ngidamnya yang aneh-aneh. Ya, aku kasihan aja sama kamu gitu. Aku pengen juga nulusin apa mau kamu.
Tapi kamu nggak pernah minta yang susah-susah. Ya kalau kamu mau minta, ya minta aja. Bilang aja sama aku. Nggak perlu yang kayak segan atau mungkin takut nyusahin aku. Ya namanya aku sebagai suami kamu, aku harus nurutin apa mau kamu gitu. Apalagi kamu kan lagi hamil nih. Ya biasanya orang-orang pada beliin sesuatu yang istrinya mau gitu. Ngidam. Jadi kamu mau apa esok? Mau apa gitu? Makanan kek atau mungkin mau apa gitu. Tapi belinya sih kemungkinan habis kamu ke dokter dulu ya. Jadi kemungkinan pagi-pagi kita udah sampai ke rumah sakit buat ngecek kandungan kamu sama ya khawatirnya ada masalah gitu. Biasanya kalau rasa sakit yang luar biasa pas lagi hamil itu ya waspada aja gitu loh. Ya khawatirnya kenapa-napa. Agak mendingan ya. Berarti obatnya udah mulai bekerja. Hmm. Ya bagus kalau sakitnya kurang. Syukur. Alhamdulillah. Gitu dong. Kamu harus syukurin apa yang udah dikasih sama Tuhan. Karena siapa yang suka bersyukur itu nanti nikmatnya bakal ditambahkan lagi. Dan mungkin sakit kamu bakal hilang berkat kamu ucapin rasa syukur kepada Tuhan. Mau minum lagi? Ya udah, duduk dulu kamu. Nanti keselak lagi. Udah mendingan kan? Ya udah, sambil dimeremin matanya, sambil kita tidur, sambil kita pelukan juga. Ntar esok kita pagi-pagi ke rumah sakit buat ngecek rahim kamu atau kandunganmu. Ya, sini. Aku peluk kamu. Udah ya, kamu tenang aja. Ada aku kok di sini. Kamu jangan mikirin apa-apa. Yang kamu pikirin cuma
diri kamu sendiri. Ya, gak usah mikirin esok, gak usah mikirin kemarin. Kamu cukup pikirin detik ini aja. Kamu rasain hangatnya tubuh kita berdua. Dan aku yakin bentar lagi kamu bakal tertidur. Masih sakit ya? Bentar lagi hilang kok itu. Kan tadi kamu udah minum obat. Paling mungkin puluhan menit lagi udah hilang sakitnya. Sambil dimeremin matanya. Sambil eratin lagi meluknya. Dan kamu cukup mikirin kamu. Kamu cukup relax, tenangin diri kamu. Dan kamu ingat, aku selalu ada untukmu. Ya. Aku bakal bertanggung jawab dengan apapun itu tentang kamu. Ya udah, kita tidur ya. Nggak ngantuk? Ya sambil dimeremin aja matanya sayang. Nanti bakal ketiduran kok. Ya. Iya, aku nggak tidur kok. Aku nungguin kamu tidur. Kalau kamu udah tidur ya aku nyusul. Jadi kamu kalau nggak mau tidur ya aku nggak tidur juga. Lagian esok aku libur juga sih kerjanya. Kan kita pagi-pagi mau ke rumah sakit dulu. Jadi kemungkinan aku bakal nggak bisa kerja pastinya. Ngerawat kamu juga kan. Mungkin kamu esok mau jalan-jalan gitu. Kemana kek? Ke taman dekat kota? Atau ke pasar gitu? Jajan apa gitu kamu? Aku sih ngikut aja. Kalau kamu mau ya kita gas aja esok. Habis dari rumah sakit mungkin sekalian kita persiapin pagi-pagi. Atau mungkin kamu mau staycation di hotel mana gitu. Kita terakhir staycation kan pas honeymoon dulu. Udah berapa tahun itu? Kamu hamil aja kan udah 6 bulan ini. Jadi mungkin udah 2 tahun kita nggak staycation di hotel. Aku kangen sih. Tapi bagi aku liburan kemanapun tetap menyenangkan selagi ada kamu. Iya. Ya kamu istri aku. Ya kamu yang paling spesial bagi aku.
Aku kayak udah nyerahin semua tanggung jawab aku, semua perhatian aku hanya untuk kamu. Kamu masih ingat nggak dulu pas kita honeymoon? Kamu masih malu-malu tuh sama aku. Ingat nggak? Habis kita nikah, beberapa hari kemudian aku ngajak kamu buat staycation di hotel. Terus kamu mau gitu. Kukira kamu orangnya kayak barbar, kayak agresif. Tapi malah kamu yang malu-malu tuh dulu. Dulu ya. Kalau sekarang ya agak agresif dikit. Tapi lebih agresif aku sih. Ingat nggak dulu? Kamu aku ini aja udah malu tuh. Aku dempetin kamu aja udah malu. Apalagi aku pegang tangan kamu. Kamu kayak mungkin kamu nggak pernah pegang cowok gitu, ya nggak? Ya aku pernah tanya kamu soalnya kan, kalau aku nanyain kamu pernah punya pacar nggak gitu. Terus kamu jawab kamu nggak pernah punya pacar sama sekali. Itu juga yang bikin aku tertarik sama kamu. Karena aku suka orang yang bisa menjaga hatinya sebelum menikah. Soalnya kalau sebelum nikah udah ngerasain kenyamanan seperti seorang suami atau istri, ya habis nikah dia udah tahu gitu loh gimana rasanya pelukan atau pegangan tangan, bahkan yang sebagainya. Dia udah tahu dan nggak kaget lagi gitu. Kalau kamu dulu itu kayak malu gitu kamunya. Tapi kamu nggak ngejauh dari aku gitu. Kamu malu tapi kamu mau. Ya kamu itu lucu sih orangnya. Tapi nggak apa-apa sih. Aku suka cewek yang polos gitu. Cewek yang ya nggak pernah punya pacar sama sekali. Karena biar experience-nya itu belum ada gitu loh. Seru aja gitu. Kamu malu-malu, aku pegang-pegang. Aku masih inget tuh. Bahkan kamu saking saltingnya pernah nabrak pintu. Aku ingat banget tuh kamu mau keluar ngambil apa gitu, aku lupa. Terus kamu mau buka pintu kan. Nah kamu itu sambil ngeliat aku, tapi akunya nggak ngeliat kamu gitu. Sebelum kamu nabrak pintu, aku ngeliat sedikit ke kamu dan kamu merhatiin aku gitu. Terus saking kamu merhatiin akunya, kamu sampai nabrak pintu. Kamu jatuh gitu. Astaga. Lucu sih. Kamu kayak nggak pernah jatuh cinta gitu, jadi sampai segitunya. Habis nikah kamu langsung salting, aku gombalin kamu.
nutupin muka gitu saking malu atau saltingnya gitulah. Kadang aku jahilin kamu, bukannya kamu marah aku jahilin, kamu malah salting gitu loh. Kayak seakan kamu itu dapat perhatian lebih dari aku. Karena emang gitu sih. Aku sebagai suami harus ya bisa menghibur istri aku. Entah gimana pun caranya. Walaupun ya kadang aku juga harus malu gitu loh. Demi kamu. Kamu ketawa juga tuh. Ya ketawa aja gak apa-apa. Aku suka kok ngelihat kamu senang kayak gini. Soalnya kamu itu kayak apa ya? Kamu itu terlalu spesial buat aku. Sampai semua attention atau perhatian aku itu cuma untuk kamu gitu loh. Ini juga mungkin ya kenikmatan nggak pacaran sebelum nikah. Iya kan? Kayak kamu ingat nggak kita itu nggak pacaran sama sekali kan? Kita ta'aruf. Perantaranya itu kalau nggak salah siapa ya, aku lupa. Orang tua kamu kan? Sama siapa ya? Sama paman aku atau bibi aku lupa sih. Ya intinya kita belum sama sekali ketemu tuh kan. Kita belum sama sekali berbicara bahkan. Bahkan dari WA pun nggak dikasih gitu nomornya. Jadi benar-benar misteri banget. Dan pas sebelum hari kita tunangan, aku kaget ngelihat kamu. Karena aku nggak expect gitu loh. Kamu habis buka masker itu. Sumpah aku kayak nggak gimana ya. Aku aja kan tiap hari ngaca gitu. Aku kayak nggak nyangka kalau aku punya istri yang cantik kayak kamu. Kamu lihat kan muka aku nih nggak terlalu ganteng-ganteng banget gitu. Muka aku ya biasa aja. Hah? Masa masa aku ganteng? Masa sih? Masa sih aku ganteng? Bukannya lebih ganteng bukannya artis-artis Korea itu lebih ganteng ya daripada aku? Iya kan? Enggak. Kenapa kalau enggak? Ayo. Kayaknya aku udah tahu nih jawaban kamu. Kalau seganteng-gantengnya artis Korea kan nggak bisa dimiliki. Iya kan? Kalau aku nggak terlalu ganteng tapi milik kamu. Bener nggak tebakan aku? Bener? Siapa dulu dong yang nebak? Abis itu pas kita nikah itu asli aku ingat banget tuh. Bukan habis sih. Sebelum ijab kabul itu,
Aku gugup banget loh. Kamu pasti ngeliat kan? Kan kita deketan tuh. Kamu pasti ngeliat kan aku keringetan karena di sebelah tangan kiri aku aja megang tisu saking banyaknya keringat yang aku keluarin. Karena gimana nggak gugup? Aku nikahin kamu gitu loh. Kayak istri idaman aku banget kamu. Beneran. Kamu ini kriteria aku banget gitu loh. Dari sifat kamu, dari tutur kata kamu yang bagus, yang lembut gitu. Sama ya fisik kamu juga, wajah kamu juga kriteria aku gitu loh. Mata kamu apa sih? Belo atau apa? Ya bulat gitu loh mata kamu, kayak aku gemes banget lihat kamu. Beneran. Aku pas kamu datang ke rumah aku itu kan, ingat nggak? Kamu pakai masker gitu. Aku udah ngira kalau kamu mungkin nggak secantik yang kupikirkan. Karena mungkin kamu pakai lensa gitu. Jadi mata kamu lebih bagus. Tapi ternyata aku salah. Pas kamu buka masker aku kaget. Aku kira mata kamu doang yang cantik. Enggak ternyata. Wajah kamu itu kayak apa sih? Kayak karya Tuhan yang terbaik bagi aku. Iya, beneran. Eh, ini udah malam banget loh. Kita malah bahas masa lalu. Tapi seru sih. Bahas-bahas zaman kita pas sebelum tunangan. Bukan sebelum tunangan, habis tunangan. Kan kita habis tunangan itu ada beberapa bulan baru kita nikah ya kan. Karena keuangan aku belum terlalu siap pada masa itu. Jadi aku minta waktu sekitar beberapa bulan buat nikahin kamu gitu. Di fase itu apa ya? Aku lupa momen yang paling mengesankan. Nggak ada ya. Kan kita ta'arufan kan. Paling cuma ya nggak ada komunikasi sama sekali kan. Ya nggak. Iya kan. Yang ada komunikasi itu habis kita nikah. Kayak aku baru pertama kali dengar suara kamu gitu loh. Kamu kayak nggak pernah ngobrol sama sekali sama orang tuaku pas datang itu. Jadi aku pernah mikir kalau kamu ada masalah sama cara berbicara, atau ya nggak bisa berbicara gitu loh. Ya aku salah ternyata. Kamu emang nyembunyiin suara indah kamu gitu loh. Kayak kamu nih ukti banget buat aku. Ya, aku bersyukur sih punya istri kayak kamu. Istri idaman aku banget. Yang gak pernah pacaran sama sekali. Yang selalu menjaga harga dirinya. Ya aku tahu sih kita semua punya masa lalu. Tapi jangan terlalu dipikirin soal masa lalu. Jadiin itu sebuah pelajaran aja. Kamu jangan mengira aku ini orang yang baik gitu di masa lalu. Enggak sayang. Aku pernah jatuh juga.
Bahkan jatuhnya beberapa kali ke lubang yang sama. Tapi alhamdulillah aku bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi pas ketemu kamu, aku semakin bertekad buat ingin perbaiki hidupku lagi. Karena khawatirnya aku nggak mau gitu kamu ninggalin gara-gara masa lalu aku. Jadi cukup masa lalu kita menjadi rahasia kita dan Tuhan. Tapi masa depan kita menjadi menjadi apa? Menjadi rencana kita buat kedepannya gitu. Asik. Lagi yang penting kita tidur. Kita ya tidur gitu loh. Karena esok kita mau ke rumah sakit. Ntar kamu esok ngantuk gitu. Ntar di ruang tunggu kamu senderan di bawah aku sambil tidur. Jadi ya udah, yuk kita tidur. Sakitnya udah mulai hilang kan? Ya udah sambil dimeremin matanya. Aku sambil meluk kamu ya. Iya, good night. Sweet dream. Jangan lupa baca doa.